Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Saputra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modulasi VSK atau frekuensi shift keying dan bagaimana cara membuat rangkaiannya di MATLAB. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dan cara membuat rangkaiannya. Yang pertama adalah frekuensi VSK. Frekuensi VSK. Sebelum saya menjelaskan VSK, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu modulasi. Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain. Parameter yang diubah tergantung pada besarnya modulasi yang diberikan. Proses modulasi membutuhkan dua buah sinyal pemodulasi yang berupa sinyal informasi dan sinyal pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh sinyal carrier. Di modulasi ini terdapat dua jenis, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog adalah suatu proses pengiriman sinyal data yang masih berupa sinyal analog atau berbentuk sinusoidal. Sedangkan modulasi digital adalah teknik pengkodean sinyal dari sinyal analog ke dalam sinyal digital. Pada teknik ini, sinyal informasi digital yang akan dikirimkan atau dipakai untuk mengubah frekuensi dari sinyal pembawa. Di dalam komunikasi modulasi digital ini, sinyal informasi dinyatakan dalam bentuk digital. Jadi dalam modulasi digital itu sinyalnya itu berupa biner 1 dan 0, sedangkan gelombang pembawa berbentuk sinusoidal yang termodulasi disebut juga modulasi digital. Adapun jenis-jenisnya dari modulasi digital adalah salah satunya yaitu modulasi frekuensi shift keying atau VSK. Modulasi VSK merupakan jenis frekuensi modulation atau FM yang dimana modulasi ini adalah modulasi di modulasi analog, di mana sinyal pemodulasinya atau sinyal digitalnya menggeser outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan sebelumnya, yang biasa diistilahkan frekuensi mark dan space. Modulasi digital dengan VSK juga menggeser frekuensi carrier atau frekuensi pembawa, sinyal pembawa, menjadi beberapa frekuensi yang berbeda di dalam bandnya, sesuai dengan keadaan digit yang dilewatkannya. Jenis modulasi ini tidak mengubah amplitudo dari sinyal carrier, yang berubah hanya frekuensinya saja. Teknik VSK ini banyak digunakan untuk informasi pengiriman jarak jauh ya, atau teletype. Dan standar FSK ini sudah dikembangkan selama bertahun-tahun, yaitu untuk frekuensinya 1270 Hz itu mempresentasikan Mach atau disimbolkan 1, dan 1070 itu 1700 Hz itu mempresentasikan space atau 0. Adapun bentuk dari sinyal modulasi digital frekuensi shift keying atau FSK adalah sebagai berikut, seperti yang di bawah ini. Ini adalah gambar atau bentuk dari sinyal FSK, di mana yang dirubah itu kan hanya frekuensinya saja. Bisa terlihat perbedaannya ketika frekuensinya itu rapat atau sedikit rapat seperti ini, yaitu adalah max atau memiliki binernya 1. Sedangkan kalau frekuensinya itu ada jarak seperti ini, yaitu ini itu adalah space atau binernya 0. Jadi ada perbedaannya, cuma perbedaannya itu cuma di frekuensinya saja. Selanjutnya adalah cara membuat rangkaiannya. Di sini saya menggunakan software MATLAB. Komponen yang digunakan adalah Bernoulli Binary Generator, modulator PSK, AWGN channel, demodulator FSK, error rate calculation, display complex to real image, dan scope. Untuk rangkaiannya adalah seperti ini. Kita masuk ke MATLAB-nya. Kenapa saya tidak menjelaskan dari awal? Dikarenakan kalau saya menjelaskan dari awal ditakutkan membutuhkan waktu lama. Sebabnya adalah
karena laptop saya kurang support untuk MATLAB ini karena ukurannya yang sangat besar. Jadi saya buat dulu rangkaiannya dari awal yang sesuai dengan modul, baru saya setting satu-satu seperti yang misalkan kita klik Bernoulli ini 2 kali ya. Itu tuh ntar kita setting di dalamnya sesuai dengan yang di modul. Nanti modulnya modul yang biasa digunakan untuk praktikum. Nah, di rangkaian ini saya akan jelaskan fungsinya satu persatu, yaitu pertama Bernoulli Binary Generator. Ini tuh fungsinya yaitu untuk menghasilkan sinyal biner atau bilangan biner, karena FSK ini kan menggunakan modulasi digital. Jadi yang digunakan itu adalah sinyal biner. Dan ketika memasuki komponen kedua, yaitu modulator FSK, ini tuh modulator FSK ini tuh fungsinya itu untuk suatu proses di mana gelombang sinyal yang termodulasi ditransmisikan dari transmitter ke receiver. Ini transmitter ya atau pengirim ke receiver ke sini. Nah, ketika sinyal dari ini masuk ke ini, terus dilanjutkan lagi ke AWGN atau additive white Gaussian noise. Itu fungsinya itu untuk media transmisi dengan menambahkan noise. Jadi ketika sinyal sudah dilewati dari modulator ini masuk ke AWGN, sinyal ini cara nyetingnya ya, yang tadi kan lama kan ya. Lama saya udah mencet dari tadi baru keluar sekarang. Kita lupakan aja. Nah, fungsi dari AWGN ini untuk menambahkan noise agar tujuannya itu tidak terjadi pengurangan data dan akan menjaga kestabilan data. Jadi kita tambahkan noise-nya itu agar data yang dari sini itu bisa stabil dan tidak ada terjadi pengurangan data. Dan ketika sinyal ini diteruskan lagi ke demodulator FSK ini, maka sinyal yang diterima itu akan dikonversikan lagi kembali ke bentuk asalnya, yaitu dari bentuk ini. Jadi ketika sudah melewati ini, sudah melewati timpang tindih sinyal pembawa dan sinyal carrier, dan akhirnya output itu akan tersimpan di scope. Sedangkan fungsi dari komponen error ini itu tuh fungsinya untuk mengukur seberapa nilai error yang terjadi dari awal ini sampai akhir ya, yaitu sebesar 0,7. Dan fungsi dari image ini tuh untuk melihat sinyal kompleks yang akan dihasilkan setelah transmisi. Karena kalau kita tidak memakai komponen ini, akan adanya sinyal yang tidak sama atau tidak stabil. Jadi kita membutuhkan sinyal ini. Dan ketika di run, itu hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari FSK, di mana ini adalah sinyal generator awalnya, itu sinyal biner. Ini tuh stabil ya. Dan ketika melewati modulator, itu seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Karena saya tidak menggunakan komponen kompleks real image itu. Jadi ada sinyal yang tidak sama seperti ini ya. Ini sinyal dari modulator, sedangkan ini sinyal dari AWGN. Dan ini adalah sinyal yang dikeluarkan oleh demodulator. Sedangkan kalau kita menggunakan komponen kompleks ini, maka hasilnya itu seperti ini ya. Ini adalah untuk modulator. Bisa dilihat ya perbedaannya dari yang lain, dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan ada sinyal yang tidak sama, sedangkan sinyal ini adalah sama karena sudah dikomplekskan sinyalnya. Jadi seperti ini. Ini adalah hasil dari sinyal modulator. Sedangkan yang kedua adalah sinyal ketika melewati AWGN seperti ini. Dan ketika sudah melewati dari ujung ini ke ujung ini, maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah sinyal awal yang dikirimkan. Dan ini adalah hasil akhir sinyal yang sudah melewati modulasi digital frekuensi shift keying ini. Jadi kesimpulan dari proyek ini adalah
kita mengirimkan sebuah sinyal di mana sinyal pemodulasinya itu digeser-geser ya outputnya antara dua frekuensi yang telah ditentukan. Terus sesuai dengan keadaan digitnya yang dilewatkannya, jadi modulasi ini itu hanya mengubah frekuensi saja tanpa mengubah amplitudo. Jadi untuk rangkaian ini itu hanya merubah frekuensinya saja, karena dari namanya pun juga yaitu frekuensi safe keying. Mungkin segitu aja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kurang kata dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.